akan banyak ikhtilaf, perselisihan. Kita ini mendekatkan pembicaraan orang, pendapat orang bisa berselisih, beda-beda orang-orang. Kadang pendapat ulama pun satu sama lain bisa berbeda-beda. Tapi kalau Al-Quran tidak akan ada perselisihan. Pasti kita semua kalau mengikuti Al-Quran tidak akan bingung, tidak akan tersesat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang istiqomah mendekat melalui Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalau kita memperhatikannya, mengistiqomahkannya, kita akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah setinggi-tingginya. Ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW, yarfa'ullah bihadzal kitab aqwaman wa yata'u bi akharin. Allah akan mengangkat derajatnya suatu kaum, seseorang dengan derajat yang sangat tinggi dengan berkat Al-Quran Al-Karim. Dan juga Allah akan merendahkan, menghinakan orang-orang yang tidak memperhatikannya, mencampakkan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, yang pertama, hati kita agar tidak lalai, perbanyak istiqomahkan, sisihkan waktu kita bersama Al-Quran. Jangan menunggu Ramadan datang, belum tentu kita Ramadan datang, umur kita masih ada, belum tentu. Mudah-mudahan semuanya panjang umur kita. Amin. Begitu juga hadis Rasul SAW, kita juga berusaha mempelajari, memahami. Begitu juga kalamus salafus saleh, seperti yang kita baca karya Imam Al-Haddad. Banyak kitab-kitab salafus saleh ini kita juga usahakan, juga ikut belajar. Oleh karena itu istiqomahkan majelis-majelis seperti ini. Kalau kita hadir istiqomah majelis ilmu seperti ini, maka berarti kita juga akan berusaha mentadaburi, memahami Al-Quran, berusaha memaknai, mempelajari hadis Rasulullah SAW, berusaha mempelajari kalam salafus saleh. Oleh karena itu sangat beruntung kita semuanya kalau digerakkan oleh Allah, diberikan taufik untuk bisa istiqomah dalam hadir majelis ilmu, majelis zikir seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk daripada lalai, hati yang lalai, yang kedua yaitu tandanya adalah orang-orang yang tidak memperbanyak mengingat kematian dan apa-apa urusan setelah kematiannya daripada urusan-urusan akhirat. Terutama kita ini, agar hati kita ini tidak lalai, tidak melulu lupa terhadap Allah, bergelimang dengan dunia, terlalu asik dengan dunia yang kesenangannya hanya menipu sesaat, yang mana membuat kita celaka bila kita ambisi terhadap dunia. Caranya, maka janganlah kita menjadi hamba yang selalu lupa atas kematian. Banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat urusan akhirat, apalagi alam kubur. Kita seringkali mendapati teman atau tetangga kita yang meninggal dunia. Berarti kita nunggu giliran gitu. Banyak yang meninggal, belum tentu yang tua, kadang yang muda lebih dulu. Kadang yang tua masih panjang umur, yang muda yang dulu. Ini terjadi. Seperti kemarin meninggal, orang tuanya sudah tua. Ada teman saya, Haji Herman yang ada langganan saya. Anaknya meninggal kemarin, padahal masih umur 28. Ya, ini hikmah besar juga ya. Orang tua saya kan wafat kira-kira umurnya, abah saya itu 66 tahun atau 67 tahun. Secara akal kan yang tua yang lebih dulu meninggal. Ternyata tidak lama, kira-kira 40 hari berapa, 40 berapa hari, ada saudara saya yang meninggal. Tidak disangka, karena hendak menolong adiknya yang tenggelam di laut, meninggal. Usianya masih muda. Tidak ada yang tahu al-maut. Bisa jadi al-maut itu mendatangi yang lebih muda. Tapi mudah-mudahan semua panjang umur, sehat, walafiat.
Kita menunggu giliran. Kok santai-santaian kita ini? Padahal belum tahu, belum tentu sampai besok, belum tentu setahun lagi. Kok masih santai-santaian? Sedangkan kita ini dikubur, apa yang kita bawa? Rumah, mobil, sepeda motor, gedung-gedung mau dibawa. Sholatnya dulu, gimana sholatnya kita? Kita pikirkan, sholatnya kita sudah bagus. Kira ukurannya berapa juz setiap hari? Salawatnya berapa ribu setiap hari? Jangan-jangan mulai pagi sampai ketemu malam kerja, malam tidur, setiap hari begitu. Kadang-kadang sholatnya ketinggalan. Hati-hati, belum tentu kita bisa masih hidup. Jangan merasa panjang umur. Jangan sampai ajal itu datang kita menyesal, minta undur waktu, tidak akan bisa diundur sedikit. Walai akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan pernah diundur apabila datang ajal seseorang. Kita semua pasti akan masuk ke dalam alam kubur. Apakah kita mau dikubur kita terhimpit tanah, dummatul kubur. Apa mau kita di alam kubur 99 bulan menggerogoti daging kita sampai habis? Apakah kita mau merasakan adab kubur, fitnah kubur, pertanyaan mungkar nakir? Mau selamat kita? Perhatikan sholat, perhatikan zakat, perhatikan puasa, perbanyak Al-Quran, perbanyak salawat pada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari sekarang sudah waktunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Utsman bin Affan itu paling takut kalau sudah masalah kubur. Nangis Sayyidina Utsman bin Affan kalau sudah mengetahui ada yang meninggal melihat kubur itu, nangis. Ditanyai kenapa, sampai begitu nangisnya sampai membasahi jenggotnya Sayyidina Utsman. Kenapa kok begitu sangat nangis engkau wahai Utsman? Kata Sayyidina Utsman, fa innahu awwal manazil min manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur ini adalah tempat pertama kita menuju tempat akhirat kelak. Kalau di kuburnya bagus, berhasil, pertanyaan mungkar nakir berhasil, dia amalannya bagus, maka fama ba'dahu aisar, yang setelahnya akan mudah, lebih gampang, yaitu hari timbangan amal, jembatan sirat sampai menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan gampang. Tapi apabila di kuburnya sudah sulit, dia terkena adab kubur, himpitan kubur, dan banyak adab kubur yang lain, maka setelahnya apa akan lebih sulit bagi dia. Bagaimana akan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi kita ini perbanyak amal kebaikan, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal kebaikan sekecil apapun, Allah akan membalasnya. Dan barang siapa berbuat satu amal keburukan, Allah akan membalasnya. Ingat ya, adab kubur itu ada, balasan Allah itu ada. Suatu saat Rasulullah SAW seketika pulang dari peperangan Badar, di situ banyak mayit-mayit yang gugur, orang kafir yang mati. Orang kafir yang mati di situ. Pada saat itu Rasulullah bersama Sayyidina Umar bin Khattab jalan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya fulan, ya fulan, ya fulan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, faqad wajadani ma wa'adani haqqan, faqad wajadtu ma wa'adani haqqan. Wahai si fulan, fulan, fulan ini yang mati-mati, fulan, 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 benar kamu mendapatkan janji Allah yang Allah timpakan kepada kamu? Benar? Aku tahu apa yang menimpa janjinya Allah padaku benar terjadi padaku. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab heran, ya Rasulullah, ini sudah jadi mayit sudah. Orang kafir yang mati ini semua sudah jadi mayit kalau diajak bicara sama Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi hum asma minkum bikalami
walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Mereka ini semua bisa lebih mendengar daripada kamu. Mayit-mayit yang kafir yang mati ini semuanya bisa lebih mendengar daripada kamu. Akan tapi mereka tidak mampu menjawab. Sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa semua yang disampaikan Rasulullah itu shadiqul masduq, pasti benar dan dibenarkan. Tetap ada orang-orang, sekelompok orang yang ahlul haq, mustaqimina ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasul, yang istiqomah berjalan pada kitabullah, Al-Quran dan as-sunnatul karim, sunnah Nabi Muhammad SAW. Yad'unan nas ila tamassuki bil kitab ya sunnah, yang selalu mereka kelompok orang tersebut dohirin alal haq, mengajak untuk berpegang teguh kepada Alkitab dan as-sunnah, bukan mengajak kepada partainya, bukan dengannya dunianya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok orang itu mengajak orang-orang kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ghairu annahum yakiluna jiddan fi akhir zaman, tapi sungguhnya mereka itu tambah sedikit di akhir zaman. Waqad yastatiruna hatta la ya'rifahu wa yahtadi ilaihi illa talibus shadiq war raghibul mukhlis. Ini nasihat penting Imam Haddad. Pegang teguh, camkan, gigit baik-baik. Ingat pesannya Imam Haddad. Mereka di akhir zaman itu sangat sedikit sekali, dan banyak mereka itu tertutup, sampai tidak mengenal kepada mereka, tidak mendapatkan petunjuk daripada mereka kecuali murid yang benar-benar, kecuali murid yang mengharap, yang ikhlas. Mudah-mudahan kita jadikan murid yang benar-benar, yang ikhlas, yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Ingat, selalu ada kelompok orang yang dohirina al-haq. Bagaimana ciri-cirinya orang tersebut, kelompok yang mulia ini, yang bisa kita pegang teguh, yang bisa kita ambil ilmu darinya, yaitu yang yad'unan nas ilal kitab was sunnah. Ciri-cirinya mengajak kepada Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak mendekat kepada mereka kecuali at-talibus shadiq, murid yang benar-benar, ar-raghibul mukhlis, yang mengharap, yang istiqomah dan ikhlas. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang mendekat kepada ulama billah wa billah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. illallah al-ma'bud di kulli makan. La ilaha illallah al-maghfur bi kulli lisan. illallah kullu yawmin huwa fi syan. Al-aman min zawalil iman. La
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال فكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا اكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه على نقش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.